Berkatilah Bapa pemberitaan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman Allah. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Senang bersama dengan Bapak Ibu di sesi yang kedua. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung di live streaming YouTube GBI Pelita. Kalau mana tahu berhalangan karena ada halangan, saudara bisa juga mengikuti sosial media GBI Pelita, baik Instagram, Facebook dan sosial media Bapak Gembala. Tuhan memberkati kita semua. Kita hari ini belajar firman Tuhan, bagaimana mengelola pekerjaan dengan baik. Betapa penting kita bekerja dengan yang terbaik. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 9, ayat yang ke-7 sampai kepada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7 sampai kepada ayat yang ke-10, demikianlah firman Allah. Mari makanlah rotimu dan dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Ayat 10 sama-sama kita baca kuat, 1, 2 ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Bapak Ibu yang saya kasihi, pekerjaan itu adalah anugerah. Apapun pekerjaanmu itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepadamu. Pekerjaan itu adalah perintah Tuhan. Bekerja adalah perintah Tuhan. Kalau tidak bekerja, jangan makan. Bahkan kami punya moto dengan tim Korea, bahwa 1 kali makan 4 jam kerja. 2 kali makan 8 jam kerja. 3 kali makan ya 12 jam kerja. Tanya sebelahnya, kau berapa kali makan? Tanya sebelahnya, berapa kali makan sehari? Kalau dia bilang 4 kali makan berarti 16 jam kerja. Jangan sampai nanti saudara 4 kali makan 1 jam kerja. Saudara, bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Pekerjaan adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Apapun pekerjaanmu, banggalah dengan pekerjaanmu. Bersyukurlah dengan pekerjaanmu. Nggak usah banding-bandingkan pekerjaanmu dengan pekerjaan orang lain. Apa yang ada di tanganmu, kerjakan segenap hati. Berhenti membandingkan pekerjaanmu dengan orang lain. Mungkin ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga. Luar biasa loh menjadi kerja ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu nggak mudah. Apalagi menjaga anak 3 masih kecil-kecil. Yang kadang-kadang waduh merepotkan. Melukis bukan di kertas, di dinding. Kemudian dia membuat kotor atau membuat hal-hal yang lain. Kadang-kadang kita merasa, wah ibu rumah tangga kok rendah pekerjaannya. Ketika ada kertas yang mau diisi, pekerjaan ibu, IRT, ibu rumah tangga. Jangan ibu merasa rendah. Itu mulia, itu luar biasa. Menjadi ibu rumah tangga itu menurut saya sulit loh. Lebih mudah orang bekerja di kantor. Karena dia hanya mengerjakan pekerjaan kantor, ya mengerjakan tugas SOP. Di ibu rumah tangga gak ada SOP. Ibu rumah tangga wah repot menjaga anak. 2 aja anak kami 2 repot. Apalagi anak ibu yang ada 3. Beberapa di antara saudara ada yang anaknya 4. Wah itu repot sekali. Repot sekali, saya bisa membayangkan apalagi jaraknya setahun. Wah amit-amit. Yang punya anak pasti ngerti lah. Yang bapak-bapak kurang bisa paham kali apa yang saya maksudkan ini. Yang ibu-ibu paham sekali, begitu repot sekali. Jadi kalau ada suami merasa hebat pulang dari kantor, lihat istrinya di rumah aja, itu lebih berat. Di tembok loh, di tembok kayak penjara. Kalau bapak kan masih keluar, makan masih bisa di kantin, masih ketemu ketawa dengan kawan-kawan ketawa-ketawa. Kalau di rumah tangga itu saja. Jadi sekali saya katakan ketika ibu mengisi IRT, bangga. Saya, apa pekerjaan? Ibu rumah tangga. Dengan PD, amin. Karena itu pekerjaan mulia. Nggak akan bisa Bapak Presiden Jokowi menjadi Bapak Presiden kalau tidak ada seorang ibu. Kalau saudara juga pekerjaannya ART, asisten rumah tangga.
bangga. Saudara harus mengerti bahwa asisten rumah tangga itu adalah suatu pekerjaan yang bagus, menolong mereka supaya mereka bisa makan, bisa bekerja dengan baik keluarga itu. Jangan malu dengan apapun pekerjaanmu. Jangan minder. Tuhan tidak menganggap engkau lebih berharga kalau engkau direktur utama. Tuhan tidak lebih bangga dengan saya karena saya gembala jemaat. Tuhan tidak lebih bangga kepada saudara karena engkau pemilik pengusaha yang besar. Tidak, kebanggaan Tuhan adalah apakah pekerjaanmu itu memuliakan Tuhan atau tidak. Makanya yang pertama kita akan belajar adalah, memberi pekerjaan yang terbaik. Memberi pekerjaan yang terbaik. Saudara, sebagaimana Allah menjadikan Adam di Taman Eden, itu adalah mengusahakan Taman Eden. Di dalam Taman Eden itu ada 4 sungai yang besar. Jadi Tuhan menjadikan manusia itu makhluk pekerja. Jadi bahkan Tuhan berkata seorang laki-laki wajib menafkahi istrinya. Artinya tidak boleh seorang laki-laki menikah kalau tidak bekerja. Bahkan di gereja ini saya tidak pernah berkati seorang suami pengangguran. Harus ada pekerjaan karena menyalahi Alkitab. Memberkati pengangguran itu menyalahi firman Tuhan. Karena laki-laki punya tanggung jawab menafkahi istri sama anak-anak. Istri tidak ada kewajiban itu, tapi boleh mendukung, membantu. Oleh karena saya katakan sama saudara, bekerja itu adalah pekerjaan yang sangat memuliakan nama Tuhan. Itu adalah anugerah. Lihat bagaimana Daud bekerja sebagai mengembalakan domba-domba. Mengembalakan domba-domba, dia setia memberi makan domba-domba 2-3 ekor. Dia setia beberapa ekor. Dia setia juga memberikan makanan kepada abang-abangnya lagi berperang di lembah. Mengasih makanan. Dia gak kepikiran jadi raja. Dia gak berkepikiran dia akan naik jadi raja. Tapi Tuhan melihat hati daripada Daud. Di mana Daud setia memberikan makan domba-domba. Tidak kepikiran jadi raja. Jauh dari pikirannya. Tapi kalau engkau setia dengan perkara-perkara kecil. Lukas 16 ayat 10. Maka Tuhan percayakan perkara besar. Maka engkau siap-siap dengan promosi Tuhan. Promosi Tuhan akan tiba-tiba datang ketika engkau sudah siap. Bagaimana ketika engkau bekerja apa adanya? Engkau bersyukur dengan pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan, aku security. Terima kasih Tuhan, aku bisa cleaning service. Thank you Lord, thank you Jesus. Service itu mulia, menolong orang jangan terjatuh. Bahasa Ibrani-nya jangan terselandit. Orang-orang bilik tahu semua ini. Supaya jangan terjatuh. Jadi ketika saudara mengepel bagaimana kering. Coba kalau di mall itu gak ada yang mengeringkan lantai. Tiba-tiba ibu datang dengan hak tinggimu. Kletek, jatuh. Siapa di sini yang pernah tergelincir di mall? Gara-gara licin. Syukurlah karena ada ibu itu, ada adik-adik itu. Begini, bangga. Di cleaning service. Apa kerjaan? Cleaning service. PD. Apa pekerjaan? Pendeta. Jangan, apa pekerjaan? Pendeta. Memalukan surga. Bangga. Pendeta. Amin. Saya sekarang tanya orang, apa pekerjaan? Pendeta. Bukan lagi dokter. Karena memang saya sudah gak praktik lagi 15 tahun. Lebih. Sudah gantung stetoskop. Kecuali untuk sosial. Oleh karena saya mengatakan sama saudara, bangga, setia. Lihat ketika Daud setia mengembalakan domba-domba. Ketika dia setia di dalam memberi makan abang-abangnya dalam peperangan. Tapi lihat promosi Tuhan tiba-tiba datang. Seorang Saul yang tidak melakukan perintah Allah digantikan oleh Daud. Lihat kenapa Allah memilih Daud. Nabi Samuel mencari pengganti daripada Saul. Siapa yang dicarinya? Daud. Kenapa? Daud yang setia dengan perkara kecil. Daud yang mengembalakan domba. Daud yang memberi makan abang-abangnya. Daud yang mengasihi Tuhan. Daud yang takut akan Tuhan. Karena 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan Allah melihat hati bukan melihat penampilan.
Allah tidak melihat penampilan luarmu. Allah tidak melihat merek bajumu, apa merek mobilmu, hehebatan hasil usahamu. Tidak. Tuhan tidak pernah bangga sedikit pun dengan hartamu, dengan gelar, dengan baju, dengan hal mahalnya semuanya. Sorry, sama sekali tidak ada kebanggaan Tuhan. Tuhan tidak lirik sedikit pun. Tuhan tidak lirik penampilanmu sedikit pun. Penampilan saya pun Tuhan tidak lirik. Tapi Tuhan lihat hati saya. Tapi manusia melihat penampilan saya. Is okay, saya perlu penampilan sebaik mungkin. Oleh karena saya mengajak sama saudara. Setia dengan apa yang kau kerjakan. Lihat Daniel berdoa. 3 kali sehari dia setia berdoa. Apa yang terjadi? Promosi Tuhan datang. Dia dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Setia dia berdoa. Terus aja berdoa, setia berdoa, setia berdoa. Lihat bagianmu melakukan setia dalam pekerjaan. Saya percaya promosi Tuhan tiba-tiba akan datang memberkati saudara. Saudara yang saya kasihi, lihat juga Yusuf, dia setia dalam pekerjaannya di harta Potifar. Bagaimana Potifar berkata, wah hartaku bertambah, kekayaanku bertambah. Sejak di tangan Yusuf dia setia. Mengerjakan apa yang dikerjakan, apa yang dipercayakan kepada dia untuk memelihara usaha daripada Potifar. Hanya satu yang gak boleh kau lakukan. Jangan sentuh istriku. Dan dia setia. Dalam efek kesetiaannya itu dia masuk penjara. Masuk sumur. Tapi lihat promosi Tuhan menjadi orang yang luar biasa di Mesir. Dia menjadi berkat. Bahkan memelihara bangsa yang besar untuk makan. Kenapa? Kesetiaan akan membuahkan berkat yang luar biasa. Dalam Matius 25 ayat yang ke 14 sampai 32 ada perumpamaan talenta, yaitu talenta 1, talenta 2, talenta 5. Talenta 1 yang setia dia akan bertambah jadi 2. Talenta yang 2 setia dia akan menjadi 4. Talenta 5 yang setia menjadi 10. Nah, di sini bukan masalah 5, 2, 1. Ini bicara masalah sejauh mana engkau setia dengan apa yang kau terima dari Tuhan. Sebagaimana engkau setia. Kalau engkau setia, saya percaya maka kesetiaanmu itu yang jauh lebih penting. Saudara yang saya kasihi, orang setia akan dibela Tuhan. Setialah dengan apa yang ada padamu, jualan. Jangan lirik pekerjaan orang lain, wah enak sekali dia. Jangan. Jangan membandingkan dirimu sehingga engkau minder, merasa gak layak. Please, don't do it. Engkau berharga bukan karena penampilan. Apa yang kau kerjakan sekarang? Jualan. Jualanlah dengan yang terbaik. Terbaik. Berdoa dulu sebelum jualan. Tuhan, hari ini aku mau jualan. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Hari ini aku mau menjual tomat dan kawan-kawannya. Berikan aku hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Dan menjadikan jualan tomat itu adalah ibadah. Ingat, ibadah bukan hanya duduk diam seperti ini berdiri menyanyi di gereja. Bekerja di ladang itu sama nilainya ibadah dengan di gereja. Saudara bekerja di perusahaan sama ibadahnya dengan di sini. Bentuknya beda. Ibadah di sini nyanyi, tepuk tangan. Kemudian duduk, berdiri. Untuk gak diajak lompat-lompat di tempat. Bentuknya nyanyi seperti itu. Tapi dalam dunia marketplace, engkau bertransaksi, engkau bekerja, engkau bahkan kalau engkau punya karyawan, engkau adalah gembala bagi karyawanmu. Bukan hanya gembala jemaat jadi gembala, engkau jadi gembala, berfungsi gembala dengan karyawan-karyawan yang ada. Kalau engkau manajer, engkau jadi gembala. Jadi apapun yang kau kerjakan, Roma 12 ayat 1 dan 2 dan 3 dikatakan, persembahkanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara bekerja dengan yang terbaik. Bekerja untuk Tuhan. Katakan, saya bekerja untuk Tuhan. Bilang sebelahnya, jangan bekerja untuk uang. Amin. Jadi ketika engkau mulai mau narik beca atau apapun, Tuhan, aku mau tarik beca. Aku bekerja untuk Tuhan. Berkati becak yang ku dayung. Beri aku kekuatan. Pargogo ya Tuhan. Berikan aku kekuatan, hikmat. Dan penumpangku yang ada di becak.
damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, ku tarik becakku. Amin. Ditariknya, naik penumpang. Mungkin lagi sedih, bertengkar dengan suaminya. Tapi karena kau sudah berdoa, jadikan aku berkat bagi penumpangku. Mulai dia lihat dia, ibu kok nangis? Iya Pak, banyak masalah. Dia hanya berkata, sabar ya Bu, semua ada waktunya. Andalkan Tuhan, Tuhan pasti bela ibu. Hanya kalimat sederhana begitu, dia tertolong dan air matanya bisa berhenti. Atau mungkin kau punya penumpang, dompetnya ketinggalan. Karena ibu-ibu terburu-buru mau Natal. Langsung naik, nggak bawa dompet. Baru dia mau turun sampai ke salon. Aduh Pak, nggak ada duitku. Lupa bawa dompet. Dengan jujur, tukang becaknya melihat mukamu seperti dompet. Nah saudara, dia bilang, it's okay, nggak apa-apa Bu. Karena dia udah membuat tarik becak tadi untuk memuliakan Tuhan. Kan dia berdoa tadi, dalam nama Yesus ku tarik becakku. Rupanya jumpa penumpang ketinggalan dompet. Baru dia akan bilang, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Lain kali bisa kita ketemu. Udahlah Bu, anggap aja itu gratis berkat sama ibu ya. Tukang becak yang mata duitan, lain kalimatnya. Patentengan dua tu salok kok katanya. Artinya. Berani, artinya mantap kali gayamu ke salon. Becak pun gak kau bayar. Ngaca kau Bu, ngaca. Capek tarik becak ini Bu. Tapi kalau dia anak Tuhan, dia akan bilang gak apa-apa Bu. Semua orang bisa lupa. Oke Bu ya, Tuhan berkati. Udah kayak gitu pun Tuhan berkati ya. Ibu itu bilang, Ma Tuhan, ada orang sebaik ini. Besok-besoknya datang penumpang. Dia harusnya bayar hanya 20.000. Dia bilang, Pak, bisa gak aku berkati Bapak 200.000? Kebaikan Tuhan. Saya pernah memberkati tukang becak lebih, harusnya bayar 15.000, saya kasih 50. Kenapa saya mau memberkati dia? Mungkin dia udah berdoa dulu atau bagaimana menggerakkan Tuhan. Tuhan bisa melakukan berbagai cara memberkatimu. Jangan mengeluh, jangan komplain. Saya banyak menjumpai orang bekerja di tempat sama 20 tahun, tapi mengeluh selama 20 tahun. Pesanku samamu, kalau engkau mengeluh dengan pekerjaanmu, pindah kerja. Pekerjaan yang paling asik adalah engkau bersyukur menikmati pekerjaanmu, apapun pekerjaan. Tapi kalau engkau sudah mengeluh, komplain, itu bukan memuliakan Tuhan. Kerjakan apa yang di tanganmu dengan segenap hati, segenap kekuatan. Engkau sebagai security dengan segenap hati, segenap kekuatanmu kerjakan. Saya percaya kalau itu engkau lakukan, engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, satu waktu Raja Seba, saya gak akan membacakan semua, saya sampaikan aja. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 10. Bagaimana Raja Salomo begitu rapinya, excellent. Pekerja-pekerjanya itu bekerja rapi, bekerja disiplin, bekerja rajin. Seluruh pekerjaan itu dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 10 kedengaran kepada Ratu Seba dari kejauhan. Bahwa pekerjaan mereka itu begitu rapi, disiplin, begitu rajin. Maka Ratu Seba datang ke tempat Raja Salomo dan menyaksikan langsung bagaimana pekerja-pekerja itu begitu bagusnya, begitu excellentnya, begitu rapinya. Maka dia berkata, baru setengah yang kudengar tentang pekerjaan para pegawaimu. Tetapi yang kulihat lebih dari itu. Ternyata pekerja-pekerjamu luar biasa rajin dan disiplinnya. Rajin, jujur. Maka dia berkata, aku tergerak untuk memberikannya sumbangan pembangunan bait Allah. Ratu Seba, orang yang rajin, yang jujur, di mana-mana bos akan senang. Direktur akan senang, atasanmu akan senang. Kalau engkau tidak berpikiran pekerjaan uang. Tapi engkau bekerja untuk ibadah, engkau mau extra time, engkau mau overtime, engkau mau lebihkan waktumu. Karena ada orang sikit-sikit overtime langsung bertanya, berapa uangnya?
Selalu uang, selalu uang. Asal ada tambahan kerjaan, uang berapa? Mata uang. Yang pikirannya hanya uang. Bos paling gak suka seperti itu. Tapi kalau engkau melakukan bagianmu bekerja dengan baik, Tuhan yang akan membela engkau. Dan atasanmu akan berkata, ini cocok dipromosikan. Naik asisten manajer, 6 bulan lagi manajer. Kenapa? Karena dia orang rajin dan jujur. Orang yang gak mengeluh, orang yang rajin, orang yang selalu sukacita, semangat. Makanya kalau engkau bekerja 2S, sukacita wajahmu dan semangat. Dan perlu cakap dalam bekerja. Amsal 22 ayat yang ke-29. Amsal 22 ayat yang ke-29. 22 ayat yang 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Apa arti cakap? Excellent. Skillnya oke, mantap. Saudara, anak-anak mahasiswa. Kalau engkau mau berhasil 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, pesanku. Jangan ambil banyak keahlian. Tapi satu keahlianmu, ada satu bidang engkau ahli. Bahkan kalau engkau tamatan SMK, engkau ahli untuk reparasi handphone. Tekun aja gadget. Bidangmu spesialis gadget. Hanya handphone terus setiap hari 8 jam belajar selama sebulan, 10 tahun terus belajar 10 tahun. Engkau rutin pegang handphone ini sampai engkau tahu betul di mana rusa-rusanya. Kira-kira rame enggak orang yang servis sama dia? Rame, ahli handphone. Dia langsung lihat handphone ibu. Oke bu, ini siap 2 jam. Berapa? Ya 300. 2 jam 300. Orang bisa lihat, kok langsung tahu bapak 2 jam. Biasa bu, udah 10 tahun bu ini bidangku. Lihat aja muka aku bu, mirip handphone. Satu bidang. Engkau mungkin tamat SE, tamat sarjana pertanian, nggak pintar, nggak masuk, nggak laku ijazahmu di bidang lain, is okay. Tapi engkau pintar masak, sukacita asal masak, waduh, senang sekali. Pokoknya masak itu kau nikmati. Ada loh orang menikmati masak, tapi ada juga orang punya karunia hanya menikmati makanan, dia nggak mau masak. Dia bilang kita beda karunia ya, Eda katanya. Eda karunianya masak, aku Eda karunianya menikmati. Cilakalah kau jumpa Eda begitu. Yang gak mau repot. Waduh asal dia masak, walaupun sarjana pertaniannya gak dipakai, sarjana ekonominya gak dipakai. Dia tekun mengahli dalam masak. Sampai masak itu pun dia bisa. Ampun, saking udah hafalnya di mana letak piring. Mie itu pun bisa putar-putar, salto mie itu. Lihat dia masak, iya. Cara masaknya pun sukacita, semangat. Kemudian taste-nya, rasanya enak. Harganya murah. Wow, masuk toilet bersih. Restoran kuncinya apa? Toilet. Karena ada orang restoran, saya pernah masuk setengah makan, saya mau ke toilet. Terus saya lihat dalam toilet ada ikan mas yang berenang. Ini ikan mas dari mana lepas? Pulang, masuk ke meja, datang ke meja, langsung hilang nafsu makan. Istri nanya, kenapa pak? Enggak sanggup lagi aku. Ini ikan mujair pak, enak pak. Dipanggang, enggak, aku lihat ikan mas. Kok beda papa lihatnya? Nanti ku bilang, langsung di mobil, ku bilang sama dia, sekali ini aja ya kita makan di situ. Enggak mau yang kedua. Kenapa? Tadi yang kulihat di kamar mandi itu ikan mas. Ikan mas apa katanya? Ya sudahlah, ikan mas yang kau produksi tiap hari itulah ikan mas. Oh masa iya? Iya. Makanya toilet ini paling takut saya di situ ada ikan mas. Kalau ada ikan mas langsung fotokan ya, kirim ke saya. Ini saya tatar semua. PJ semua, nggak boleh situ ada ikan mas. Ya.
Dan kalau engkau juga mesan makanan kan gak ada mesan rambut, kok rambut yang kau makan. Pastikan gak ada rambut masuk. Excellent. Maka saya yakin kalau makanan seperti itu menghidangkannya sukacita. Pernah gak engkau melihat orang menghidangkan makanan? Lihat mukanya itu, ya Tuhan, amin lah. Kenyang aku lihat mukamu, kenyang. Belum ku makan, udah kenyang. Cabut. Tapi kalau orang dengan sukanya, makan ya Pak, Bu, kalau ada kurang apa-apa hubungi Vivi. Hubungi saya, panggil saya. Dengan senang hati, terus ramah. Orang akan senang makan. Kenapa? Nafsu makan nambah, lihat wajahnya. Jangan sampai kau pergi ke restoran, nafsu makanmu hilang. Karena lebih mancung mulut dari hidung. Cakap mengajar, artinya engkau ahli cakap dalam satu bidang. Katakan, saya ahli dalam satu bidang. 1, 2 ya. Sekali lagi, saya ahli satu bidang. Tanya sebelahnya, bidang apa bro? Terus kau jawab, copet. Aja. Itu tidak memuliakan Tuhan. Karena saya kalau udah sampai terminal Siantar, saya jantungan. Saya nggak tahu lah apa udah berubah nggak sekarang. Terminal Siantar saya sering ngajar ke Siantar. Sampai terminal Siantar, depan mata itu kulihat dompet terbang. Ya Tuhan, ngerinya di sini. Pokoknya aku selama situ Tuhan, gini-gini lah itu semua. Itu asli memang kulihat di depan mata saya. Semoga udah berubah. Karena saya juga Siantar man. Saudara, ahli satu bidang. Kalau engkau ahli salon aja. Jangan karena kurang laku pindah lagi menjahit. Kurang laku pindah lagi masak-masak. Karena kurang laku, pindah lagi di bidang elektronik. Lalat pindah. Satu aja, tekuni terus. Aku mau ahli ini, aku suka ini. Tapi engkau harus ahli di bidang yang kau sukai. What is your passion? Apa passionmu? Itulah ahlimu. Lihat engkau akan diberkati Tuhan. Cakap akan berdiri di depan raja-raja. Amin. Kalau ahli engkau tukang buah, ahli buah. Waduh, buah yang bagus kau jual. Yang busuk jangan kau jual. Jangan sampai yang busuk pun kau kasih. Baru kau bilang, oh enggak busuk ini. Diminum orang mencret. Yang kedua, menjaga kesucian. Dalam pekerjaan engkau harus menjaga kudus, suci, takut akan Tuhan, jujur, benar, jangan ingin instan cepat kaya sehingga engkau muncul godaan korupsi. Karena cinta uang akar segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 9. Karena keinginan kaya membuat engkau jatuh dalam pencobaan dan penderitaan. Jangan ingin cepat kaya. Anak-anak muda, jangan ingin cepat kaya. Jangan instan. Sehingga engkau bisa melakukan penipuan dengan pinjaman ojol. Ojol ya? Pinjol. Atau benjol? Benjol atau pinjol? Ojol. Oh sorry, ojol lain. Ojek. Ya, online. Itu bagus. Ini pinjol. Atasnya lagi benjol. Nah. Kalau jangan karena kau ingin kaya, pinjol. Wah, lama-lama kau, ada loh orang mau bunuh diri gara-gara gak bisa bayar. Saya gak rekomendasi engkau minjam dari online. Bahkan saya gak rekomendasi engkau minjam. Tapi kalau engkau minjam karena usaha mau berkembang, is okay. Dengan disiplin atur. Karena engkau KPR is okay, boleh. Tapi kalau untuk minjam dari online yang gayanya bunganya mahal, 5%, 10%, mencekik dirimu. 2% aja berat. Ya, tapi pinjam ke bank demi usaha berkembang nggak salah. Yang ketiga adalah menikmati hasil pekerjaan. Setelah engkau capek bekerja, engkau ahli, engkau capek dan engkau menikmati hasil pekerjaan, engkau punya waktu makan dan minum bersama keluarga. Engkau punya waktu family time. Engkau punya waktu dating bersama istri, suami, bersama anak-anak, pergi sekali-sekali liburan. Sekali setahun liburan atau sekali 6 bulan liburan. Orang luar negeri itu sekali liburan bisa sampai sebulan datang ke Bali. Sebulan datang ke
Nias. Sebulan, bukan sekali sebulan, sekali liburan mereka nabung, mereka habiskan bisa sampai ke 1 bulanan, 2 minggu. Jangan diperbudak pekerjaan sehingga gak punya waktu bersama keluarga, gak punya waktu untuk merayakan ulang tahun anak, gak punya waktu untuk bersama keluarga mertua. Saya harus atur waktu saya bekerja di gereja, saya atur waktu saya bersama keluarga mertua saya atur waktu saya bersama dengan keluarga besar saya atur waktu saya bersama istri dan anak-anak saya. Saya harus membuat seimbang. Karena banyak orang diperbudak pekerjaan, uang, dia punya motto, time is money. Bagi saya bukan time is money. Uang itu adalah, waktu adalah dikelola dengan hikmat untuk memuliakan nama Tuhan. Bekerja bersama dengan keluarga, punya waktu bersama dengan keluargamu, punya waktu kebersamaan. Jangan saking pelitnya engkau gak punya waktu untuk makan sama-sama. Asal diajak makan oleh suamimu, ayo ma kita makan di luar. Alah banyak kali gayamu. Gak ada itu. Makan sini. Bertahun-tahun gak pernah makan di luar. Makan di luar sekali-sekali refreshing. Lihat alam, lihat ciptaan Tuhan. Kalaupun gak ada uangmu gak ada masalah. Bawa makanan di rantang. Bawa rice cooker. Kopi, gula bawa. Saya sering jumpai orang, coba lihat kalau engkau Medan ke Siantar, Medan ke Rantau Perapat. Sering gak orang keluar dari mobil, di bawah-bawah pohon sawit? Siapa yang pernah ngalami? Saya sering itu mengalami. Di bawah pohon rambong. Ya, senasib kita. Gak masalah, itu indah. Bukan masalah di restoran. Bersama-sama, kebersamaan itu loh penting. Saya masih ingat dengan bapak saya, dengan mama saya. Selalu mereka kalau kami ke Danau Toba jarang makan restoran. Ikan teri dimasaknya banyak. Langsung tahu saya, inilah 3 hari. Oh Tuhan, terima kasih. Kan ikan teri lah makanannya paling aman 3 hari. Tapi gak masalah, yang penting kan kita berenang di Danau Toba. Habis berenang kan udah lapar. Nasi panas pakai ikan teri, habis terus. Ada kacang. Apalagi ikan teri halus. Kalau nggak cukup uangmu yang besar itu buat. Kemauan Pak, Bu, pergi. Ya, saya punya harapan, punya waktu, family time. Waktu dengan keluarga. Kita mati, kata Pengkhotbah 12 ayat 5. Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Pengkhotbah 9 ayat 5, semua orang hidup pasti mati. Jangan sampai engkau menyesal nggak punya waktu dengan keluarga. Kisah nyata ketika seorang mau meninggal. Seseorang yang mau mengakhiri hidup di ICU. Dan dia tidak jadi meninggal oleh karena kasih karunia Tuhan. Beberapa orang diinterview. Apa yang kau rasakan ketika engkau mau meninggal? Dia bilang, aku hanya sedih. Nomor 1 adalah aku kurang bersama dengan keluargaku. Tuhan, kalau aku seandainya hidup, selain aku melayani Tuhan, aku mau perbanyak waktuku bersama keluargaku. Aku mau bersama anak-anakku. Selama ini aku diperbudak uang. Mencari harta terus pagi siang malam. Gak lihat lagi anaknya tidur. Rata-rata menjawab adalah, aku menyesal meninggalkan dunia ini. Kurang waktuku dengan anak-anak. 70 tahun hidup kita. Kata Mazmur 90 ayatnya ke-10. 8 jam sehari kita sudah tidur. Berarti kita 20 tahun tidur. Waktu kita tinggal sedikit lagi untuk yang lain. Atur dengan baik. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai kita kekurangan waktu bersama dengan keluarga. Ingat, kita lahir dari keluarga. Kita dikuburkan oleh keluarga. Bahkan waktu sakit pun yang merawatmu adalah keluarga. Saya sebagai gembala jemaat, bapak rohani bagi kalian, bagi staf-staf gereja. Saya bilang, maaf, saya tidak akan merawatmu kalau engkau sakit berhari-hari. Udah hebat saya mengunjungimu dalam seminggu sekali atau 2 kali. Tapi yang merawatmu adalah keluargamu. Jangan kalian sibuk bergereja, lupa keluarga. Pelayan-pelayan jemaat, jangan sibuk melayani Tuhan di gereja. Tapi engkau tidak seimbang dengan keluarga. Saya lebih menghormati pelayan yang langsung berkata, Pak, aku mau waktu keluarga. Saya katakan, silakan. Acara ulang tahun anakku, silakan. Orang tuaku sakit, silakan, gak datang.
karena keluargamu lebih care kepadamu daripada saya. Ingat, jangan terlalu sibuk kita ngopi dengan orang lain, sibuk berteman dengan orang lain, sibuk kita terlalu mengurus orang lain, tapi kita lupa dengan keluarga. Buat keluarga nomor 2 setelah Tuhan. Punya waktu bersama dengan keluarga. Nikmati hidup yang singkat ini bersama keluarga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.